Selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Bersama saya Aida, hari ini kita akan bahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Tentunya hari ini saya nggak sendirian nih teman-teman. Di sini sudah datang Bapak Gary. Halo semuanya. Halo. Jadi Bapak Gary ini narasumber kita hari ini guys, yang akan membahas tentang dampak AI terhadap perekonomian masyarakat. Nah, Bapak Gary ini merupakan profesional dan juga pelaku usaha nih teman-teman, terkait bisnis digital, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lah gitu. Pokoknya expert nih guys. Oke. Halo Bapak. Ya, halo Aida, gimana Ida? Alhamdulillah. Apa yang mau kita bahas hari ini? Wah, harusnya sih banyak ya Pak ya. Ya, kita sekarang mulai ini mungkin podcast pertama kita ya. Nanti kan kita kedepannya bakal banyak lagi akan kita bahas yang lebih menarik lagi gitu. Sekarang apa yang mau kita bahas nih sekarang tentang AI. Oke. Iya, boleh Pak. Gimana Ida? AI itu iya guys, jadi AI itu sekarang ya udah bukan dipakai sama anak muda aja, tapi juga orang tua, orang dewasa ya, maksudnya orang tua kita gitu. Udah mulai mengenal AI nih teman-teman, buat sekedar edit foto atau searching juga udah pakai AI gitu. Nah, mau ini WhatsApp sih, juga AI ada WhatsApp AI juga ada AI-nya Pak, Meta AI gitu iya, kan. semuanya udah ada AI sekarang. Nah, mungkin kita bakalan bahas ini sih Pak, dampak AI ya Pak terhadap masyarakat nih Pak. Mungkin dari sisi ekonomi atau dari sisi yang lainnya boleh deh Pak. Menurut pandangan Bapak gimana? Ya kalau secara umum ya Aida ya, kalau kita bicara AI itu ya pasti akan mempermudah kita ya di segala sisi kehidupan. Kalau kita bicara lebih luas ya, secara apa keseharian kita ya ibu-ibu semuanya sekarang udah pakai AI nih. Iya. Mudah banget sih aksesnya sekarang dan udah pada ngerti juga gitu ya, pada apa semua apa ya semua elemen masyarakat lah ya, udah pada tahu semua gitu. Nah, ya memang kalau kita bicara dampaknya ya mempermudah ya secara umum ya, dan lebih efisien lagi dan bisa banyak yang kita bisa secara cepat kita lakukan gitu. Itu kayak gitu ya, secara ekonomi lebih baik juga lah gitu. Nah, itu sih kalau positifnya banyak lah Banyak gitu. ya. Nah, Iya. gitu deh. Memang sih dilihat positifnya tuh banyak banget ya teman-teman. Nah, cuman kan kita juga nggak bisa melihat putihnya saja gitu ya. Kita harus lihat juga dari black and white-nya nih, positif dan negatifnya. Nah, Pak, untuk AI sendiri itu menurut Bapak untuk tadi kan itu udah termasuk peluang ya Pak ya, peluang meningkatkan bisnis dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi tantangannya nih Pak, menurut Bapak apa tuh dari AI itu? Pasti ya, jadi setiap apapun yang pengembangan teknologi ya, itu pasti akan ada dampaknya. Betul. Nah, tadi kan kita ngomongnya yang positif-positifnya aja tuh ya kan. Iya. Nah, sekarang itu pastinya kalau kita bicara bisnis ya, pasti kan kita bicara ekonomi kan pasti ke arah bisnis kan. Keseharian itu juga nggak lepas dari ekonomi juga kan. Nah, tapi kalau kita lebih spesifik lagi dari mulai kehidupan sehari-hari terus ke ekonomi di belakangnya ada bisnis. Nah, inilah di sini nih. Jadi ini masalah ada di bisnis ini. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis itu pasti ada juga karyawan yang kerja di situ. Nah, pasti akan ada yang namanya angka pengangguran yang mungkin terjadi. Karena bisnis yang menggunakan AI itu sudah pasti dia akan lebih efisien dan dia akan bisa mengurangi orang di dalam perusahaannya dia. Betul sih. Nah, itu dia. Nah, jadi tantangannya kayak gitu. Jadi ya di tengah tantangan tersebut artinya pengangguran akan meningkat. Kalau secara logika gitu logikanya. Iya. Nah, tetapi kalau kita bicara pengangguran itu seharusnya kita udah mulai berpindah Aida. Jadi kita berpindah untuk memberikan skill baru gitu. Nah, skill baru ya digital mindset ya. AI mindset juga gimana caranya. Nah, itu yang harus kita mulai ke arah sana gitu ya. Nah, jadi negatifnya ada pasti, tapi kita jangan bicara negatif ya, tapi tantangan gitu ya. Tantangannya, benar. Jadi Tantangannya. tantangan terkait dengan bagaimana kita bisa merubah pemahaman dari angkatan kerja kita yang awalnya dia cuma sebatas ya menggunakan Google biasa atau manual gitu ya, atau pakai AI juga mungkin, tapi dia belum bisa, AI-nya belum dikaitkan dengan pemahaman bisnis. Nah, itu jadi coba nanti kita ke sana gitu loh. Jadi kita rubah
apalagi sekarang nih Cilegon kan mungkin Aida tahu ya, kita tahun ini itu meningkat angka penganggurannya nomor 3 di Provinsi Banten. Nomor 3 Pak? Nomor 3 meningkat. Jadi Cilegon? Iya, peningkatan. Nah jadi ya ini menjadi apa ya, menjadi tantangan tersendiri lah ya buat kita. Jadi mulai dari angkatan kerja itu kan calon-calonnya kan dimulai dari SMK. Iya. SMK, SMA. Nah ini yang di SMK belakang nih. video ini Iya. ada anak-anak SMK yang baru nih. Kelas 12 ini, kelas 11 ya. Hati-hati kalian ya, hati-hati. Ini harus punya pemikiran AI dia mereka ini. Harus Jadi punya kita digital mindset juga. Nah, kemudian dimulai dari mereka kita harus mulai kasih pemahaman gitu kan. Jadi supaya angka pengangguran itu bisa menurun. Karena kita tuh juga nggak hanya berpikir tentang bagaimana kita bekerja di suatu perusahaan. Nah ini menarik nih Aida nih. Iya. Ada lagi data. Kita kan sebagai konsultannya dari pengukuran produktivitas di Provinsi Banten, kita punya data bahwa ternyata angka sektor produktivitas yang tertinggi itu ada di sektor informasi dan komunikasi, bayangin. Nah, artinya apa itu? Peluang. AI itu jadi peluang. AI itu bisa jadi peluang. Apa itu peluangnya banyak? Dari mulai kita bisa jadi konten kreator pakai AI. Nah, lebih mudah ya, jadi Pak, lebih mudah. Jadi artinya kita sekarang itu kalau mau mengurangi pengangguran, itu nggak harus kita berpikirnya kerja di perusahaan-perusahaan gitu loh. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita pikirnya kayak gitu kan. Nah, padahal kita ketahui bahwa yang lulus setiap tahunnya itu ribuan. Betul. Kalau di mungkin lebih dari itu mungkin ribuan. Sih, sedangkan angka peningkatan dari kebutuhan lowongan kerja di sektor formal gitu ya, kita bicara industri-industri pengolahan dan sebagainya, itu kecil gitu. Nggak bisa nggak bisa sebanding gitu. Bener, jadi nggak bisa sebanding dengan lulusan dari si SMK dan kuliah juga gitu. Nah maka dari itu kita harusnya memang memaksimalkan AI ini untuk kegiatan kita di sektor informal, digitalisasi. Bayangin aja gitu ya, kalau kita hitung ya, di Provinsi Banten, di sektor produktivitas yang tertinggi tadi, itu satu orangnya itu yang tadi di sektor informasi dan komunikasi, per orang itu bisa mendapatkan rata-rata sampai 70 juta rupiah per bulannya. Per bulan tuh guys. Bayangin aja. Uang itu guys. Rata-ratanya per bulan. Per bulan. Nah, jadi artinya AI tentang digital mindset, AI mindset itu menjadi sekarang yang harus kita kejar gitu, harusnya gitu loh. Betul. Nah itu tadi, jadi ya dengan kita punya banyak calon angkatan kerja dan angkatan kerja yang punya digital mindset, ada AI mindset, itu insya Allah akan lebih bisa mengurangi angka pengangguran tadi gitu. Kita bisa menciptakan sendiri lapangan pekerjaan itu gitu. Nah, kita tadi pagi barusan ini ya diskusi masalah Clipper. Iya. AI Clipper. AI juga lebih mudah ya Pak ya dengan lebih AI mudah itu. Banget. Dan sekarang bisa dibayar juga ya. Bisa, kita ada target sekian, itu bisa dimonetisasi. Belum jadi affiliate marketing juga. Belum, ya affiliate. Itu belum ada. Kita bahas juga tentang affiliate marketing. Iya, gimana caranya. Oranye dan hitam itu apa namanya? E-commerce. Iya. Ya gitu. Jadi gitulah lebih. Iya. Jadi luar biasa potensinya. Tantangannya ada, tapi kita sudah punya solusinya. Asalkan mau belajar tadi. Kalau nggak mau susah juga dan. Betul. Iya sih Pak, bisa ketinggalan ya kita ya kalau nggak mau belajar. Jadi harus punya curiosity, rasa penasaran yang harus terus gitu. Hal yang baru pelajari. Jangan cepet puas ya guys, kita harus curiosity. Iya, Dita sama Nazwa tuh ya harusnya. Iya nih, aduh tim di belakang layar kalian harus curiosity ya, harus belajar. Mana soalnya Dita? Siap. Nah begitu teman-teman. Jadi memang peluangnya ada, tantangannya juga ada. Yang penting tuh kita harus bisa beradaptasi ya Pak ya. Ya itu dia tadi. Beradaptasi. Mau belajar. Dan betul. pasti harus bisa adaptasi, harus bisa. Bukan pilihan kalau itu. Harus bisa. Karena kalau itu nggak bisa adaptasi udah kita nggak tahu. Kita bingung gimana lagi. Bener teman-teman. Iya. Dan susah juga. Nah makanya saya juga pesan juga nih bagi angkatan kerja juga yang
nanti akan jadi angkatan kerja ya, calon-calon ini, anak SMK sama yang kuliah semester 6-7 gitu, harus sudah mulai nyiapin tuh dari sekarang tuh. Jangan pas lulus baru pusing gitu. Iya benar. Itu dia. Harus nyiapin. AI itu nomor satu. Mungkin bisa dengan ikut course ya Pak ya, course gitu. Ya. Seperti atau web developer juga course-nya masih Iya, nyambung ya. ada, Iya. bisa. Dan itu ada di link produktif guys. Jadi nanti kalian kepoin. Bahkan kita sekarang itu menyediakan course juga untuk AI for HR, untuk HRD, AI untuk keuangan finance, AI untuk produksi, AI untuk procurement, untuk purchasing itu ada. Semuanya kita, jadi semua sistem manajemen di perusahaan itu kita kaitkan dengan AI. Itu gimana cara buat prompt-nya. Betul. Iya. Kayak gitu caranya. Karena AI itu ini ya Pak, dia itu mendukung efektivitas dan efisiensi tenaga dan waktu. Kalau manual mungkin kita bisa sehari memproduksi misalnya 2 konten. Pakai AI itu bisa 5-10 konten. Betul. Makanya kita juga Link Produktif menyediakan akan segera ya menyediakan course-course-nya nih teman-teman supaya kita makin produktif. Oke. Nah, iya jadi seperti itu guys, sekalian dikit-dikit promosi ya. Nah mungkin sekali lagi sih Pak, satu pertanyaan lagi. Boleh ya? Boleh lah. Last but not least, karena kan kita juga UMKM nih menanganinya nih Pak ya. Maksudnya kita juga ada fokus ke UMKM. Boleh dong Pak dikasih rekomendasi 3 tools AI yang minimal banget nih kita tuh harus bisa gitu di zaman sekarang ini gitu Pak. Biar kita juga kan mungkin kita harus beradaptasi, kita harus belajar, tapi kan biar kita membantu juga nih apa sih yang pertama banget harus kita bisa gitu. Toolsnya. Jangan cuma punya AI mindset aja tapi nggak tahu teknisnya gitu ya. Sama aja 1-0 ya, tidak ada hasilnya ntar. AI itu yang paling gampang sekarang kan banyaknya Gemini ya, ChatGPT ya. Paling itu ya, terus kemudian juga ada Canva ya, Canva juga sekarang sudah ada AI-nya. Belum juga kita biasanya menggunakan ada Gamma juga untuk membuat laporan-laporan. Iya betul. Nah terus kemudian kita juga ada apa lagi ya, banyak ya mungkin yang lain. Apa lagi ya, kita ada juga Opus Clip tadi kita bahas untuk membuat clipper untuk video-video pendek. Iya. Ada juga mungkin kita lagi cari-cari juga nih sekarang gimana cara buat editing video kayak gini biar langsung jadi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak bisa, buat desain grafis otomatis dari Canva gitu. Canva udah ada AI-nya guys sekarang. Ya, itu. Tinggal prompt, tapi kita udah bisa dapat hasilnya ya Pak ya. Nah, itu dia makanya sekarang keahlian buat prompt itu yang jadi sekarang mahal, jadi mahal. Endingnya kemampuan komunikasi kita itu berharga banget ya Pak. Kan prompt juga kita komunikasi. Iya betul. Ada cara-caranya juga. Cara-caranya. Makanya nanti AI untuk HRD itu kayak gimana prompt-nya itu loh. Itu yang penting itu. AI untuk digital marketing kayak gimana gitu. Bener. Harus tahu fondasinya dulu. Fondasi struktur manajemennya, gitu. Cara berpikirnya gimana. Baru kita bisa tuangin ke prompt tadi. Gitu. Oke, begitu guys. Itulah ya. Pasti udah tahu semua sih Aida. Kebanyakan. Kan mungkin ada yang belum tahu sih. Mungkin ada belum tahu, iya. Atau mungkin udah belum tahu katanya Pak operator di belakang belum tahu. Iya, jadi ada beberapa tools yang basic ya teman-teman tadi. GPT, Gemini, terus juga Canva dan aplikasi edit videonya tadi. Nah, begitu. Wah, insightful banget sih Pak hari ini. Mungkin jangan banyak dulu, itu dulu aja lah. Iya, itu nanti kita bahas yang lain lagi gitu. Iya, karena kalau dilanjutin nih panjang sampai jam 12 kita nggak akan selesai guys. AI itu emang semenarik itu. Oke. Ini operatornya ngantuk takut. Iya, operatornya udah lapar tuh. Mau coffee break katanya. Puasa, Masya Allah, puasa Rabu. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak sudah hadir dan menyempatkan diri untuk membahas tentang AI yang emang seru banget nih ya gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Iya, dan kita langsung close aja. Jangan bosan untuk kesini lagi ya Pak ya, diundang kesini lagi.